Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pandeglang dikabarkan akan mengambil langkah kebijakan mengajukan pinjaman uang 1 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. Pinjaman 1 triliun rupiah itu utamanya untuk percepatan pembangunan jalan rusak sepanjang ratusan kilometer. Inilah kabar selengkapnya. Saya sampaikan serahkan ini loh jalan yang masih saya bangun. Nah, mudah-mudahan di 29% jalan rusak ini bisa diteruskan oleh Ibu Dewi. Lalu juga saya mohon kepada suami saya sebagai wakil gubernur dan Pak Andrason sebagai gubernur Banten terpilih juga mohon bantuannya untuk membangun jalan kabupaten yang sangat luas. Untuk jalan sendiri, semuanya itu bagaimana, Bu? Aduh, bagus ini mah itu yang ke Pasir Gadung. Anak-anak kasihan sekolah. Oh, memang di sana gimana kondisinya, Bu? Ya, banyak yang itu yang jatuh. Itu anak sekolah bawa motor. Nah, itu udah lama, Bu? Udah lama. Kalau hujan kan itu nggak kelihatan di jalan. Air itu tergenang. Jatuh itu anak-anak sekolah. Harapan Ibu bagaimana, Bu? Pengennya, Bu? Ya harus dibangun, kan dia janji. Kalau dapat katanya mau dibangun jalan. Itu siapa, Bu, yang janji, Bu? Hah? Siapa yang janji? Yang itu nomor 2, yang nomor 1. Oh, janji aja, yang dibangun mah enggak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dikabarkan akan mengambil langkah kebijakan mengajukan pinjaman uang 1 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. Pinjaman 1 triliun rupiah itu utamanya untuk percepatan pembangunan jalan rusak sepanjang ratusan kilometer. Berdasarkan data dari bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang, kondisi jalan kabupaten itu sesuai dengan data teknis dari Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah tahun 2023. Dari panjang jalan kabupaten 723,3 km dalam kondisi baik sepanjang 410,23 km. Kemudian kondisi rusak sedang sepanjang 85,10 km. Kondisi rusak ringan sepanjang 54,7 km dan rusak berat sepanjang 173 km. Adapun hasil penghitungan estimasi biaya pembangunan jalan dengan betonisasi Kabupaten Pandeglang membutuhkan anggaran untuk memperbaiki atau rekonstruksi jalan sepanjang 150 km itu kurang lebih sekitar 750 miliar, sedangkan untuk jembatan kurang lebih 600 miliar rupiah. Sementara kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Pandeglang total APBD tahun 2025 seharusnya 2,8 triliun. Namun karena kebijakan efisiensi di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga menjadi 2,7 triliun karena dipangkas 107,4 triliun dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Dana sebesar 107,4 triliun itu seharusnya untuk biaya infrastruktur, bahkan sebesar 800 miliar sudah dilelang dinaikkan untuk 29 paket proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan spam. Namun karena dampak efisiensi sehingga dibatalkan. Jadi tahun 2025 ini tidak ada proyek perbaikan jalan karena memang Pemkab Pandeglang fiskalnya belum mandiri. Artinya masih mengandalkan bantuan dari pusat dan provinsi Banten. Namun saat ini dari pusat untuk proyek infrastruktur nol, sehingga muncul opsi kalau Pemkab Pandeglang
akan melakukan pinjam dana ke bank untuk biaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi tersenyum saat ditanya tentang kabar kalau Pemkab Pandeglang akan mengajukan pinjaman sebesar 1 triliun kepada pihak bank untuk biaya percepatan pembangunan infrastruktur. Mungkin itu hanya opini publik saja, karena memang publik ini lagi menanti-nanti harapan bagaimana ada percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, katanya kepada sejumlah awak media di Kabupaten Pandeglang. Sama sekali itu mungkin hanya opini publik saja, karena memang publik ini sekarang lagi menanti-nanti harapannya untuk bagaimana ada percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Kaitan dengan opsi itu opsi yang sangat-sangat paling terakhir. Yang terpenting kami, Ibu Bupati, Pak Sekda beserta jajaran OPD Kabupaten Pandeglang akan bekerja keras terlebih dahulu, akan berjuang semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Pandeglang. Semata-mata adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Wakil Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Pandeglang, Ademu Amar, berharap mudah-mudahan pembangunan infrastruktur di tahun depan dapat digenjot dengan biaya dari Pemprov Banten dan pemerintah pusat. Adapun misalkan Pemda pinjam ke bank, itu membutuhkan kajian dari semua pihak dan legitimasi dari masyarakat, ungkapnya. Ke salah satu bank itu, atau apa ya? Seperti apa itu, Pak? Itu kan harus kajian dari semua pihak, gitu kan. Apalagi dukungan legitimasi dari masyarakat juga, gitu kan. Tapi itu kan sudah ada wacana, artinya Relevan nggak tuh, Pak? relevan nggak menurut Kalau wacana sah-sah saja barangkali di alam demokrasi ini. Tapi kalau kaitan jadi atau tidak itu hasil kajian. Tapi kalau memang bicara ekstrimnya, kalau memang mau beres, ya pendaya gunaan dari sektor-sektor lain. Dengan tidak ya, mohon maaf. Pertama dengan tidak melanggar aturan. Nah, sepakat tidak Dewan dengan rancangan yang dibuat peminjaman itu? Saya belum bisa mengatakan sepakat, karena belum kita kajian juga manfaat, terus madaratnya, terus apa hasil kajiannya lah. Tapi kalaupun itu sah-sah saja wacana Pak ya, kalau ada sebagian kelompok ataupun masyarakat yang mewacanakan itu sah-sah saja barangkali. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Nawawi Nurhadi, mengatakan terkait pinjam dana ke bank itu harus dilihat dari kemampuan pendapatan asli daerah atau PAD. Selama mampu PAD untuk menutupi itu, ya, pendapatan daerah bisa, nggak masalah. Realistis nggak, Pak? Kira-kira kalau pinjam 1 triliun ya, lihat dulu kemampuan keuangan daerahnya mampu nggak untuk mencicil. Ya, memang ada kalanya memang ya harus berani juga untuk percepatan pembangunan. Ya, pinjam itu ya nggak masalah selama itu tadi peruntukannya jelas. Ya, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pembangunan, percepatan pembangunan, percepatan kesejahteraan masyarakat, tidak ada masalah. Yang penting lihat dulu kemampuan keuangan daerahnya. Ya, sebab itu kan pinjam ya, harus ya ada kewajiban untuk mengembalikan. Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Habibi Arafat, memberikan pernyataan secara pribadi atas nama Habibi Arafat terkait pinjam dana ini perlu dikaji ulang terkait kemaslahatannya. Saya pernyataan pribadi sebagai anggota DPRD atas nama Muhammad Habibi Arafat ya, kaitan dengan rencana peminjaman. Saya kira ini kan perlu dikaji ulang ya, maslahat dan mafsadatnya. Kalaupun memang secara anggaran kita butuh suntikan dana. Jadi kalau saya sih berpikirnya cerdas saja. Hutang itu kan bukan solusi yang terbaik bagi Pandeglang ya. Hutang itu ya. Jadi artinya pemerintah daerah itu berupaya dulu
di pusat dan provinsi untuk menutupi kebutuhan ya, untuk menuntaskan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Jadi tidak mudah ya, bukan solusi itu. Kalau saya berpikir bukan solusi peminjaman itu. Jadi artinya kerja dulu, kerja keras, berpikir keras, pemerintah daerah termasuk DPRD Kabupaten Pandeglang berpikir keras, bekerja keras untuk mencari penutupan ya kekurangan anggaran. Yaitu tadi lobby-lobby dilakukan ke pusat, lobby-lobby dilakukan ke provinsi. Ya itu kan opsi akhir lah. Opsi akhir kalau memang itu dianggap solusi yang terbaik buat kemajuan Pandeglang gitu kan untuk pembangunan. Saya kira itu. Jadi realistis nggak kalau memang pinjam Pandeglang saat ini? Saya kira harus dikaji dulu. Saya belum Ya bisa. realistis nggak? Ya kalau dalam aturan sih dibolehkan saja selagi itu tadi kan. Tapi kan itu bukan solusi kalau menurut saya. Kita kerja dulu, bupati dan wakil bupati baru sudah kerja dulu, berpikir keras untuk mencari itu tadi lobby-lobby pusat. Saya kira di pusat juga banyak anggaran. Jadi itu ya. Tidak panjang lebar saya ini.